Akidah yang diridhoi oleh Allah, dan ini adalah pesan daripada salafun saleh, ulama dari masa ke masa, adalah akidah ahli sunnati wal jamaati yang ditandai dengan dua hal. Dikatakan likulli dinin asas, wa asasul Islam, agama Islam asasnya apa? Hubbu ahli baiti rasulillahi wa hubbu ashabi rasulillah. Ini rumus dua, jangan dipisah. Yang pertama adalah cinta ahli bait Nabi SAW. Yang kedua adalah cinta kepada sahabat Nabi. Ini rumus besar. Nah, tergantung kita bagaimana selama ini dengan sahabat Nabi dan bagaimana dengan ahli bait Nabi SAW. Ahli bait Nabi dimulai dari ashabul kisah, 5 orang yang bersama Nabi yang ditutup dengan kain kisah, yaitu Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian juga masuk di dalamnya ada azwaj Nabi, istri-istri Nabi. Kemudian juga daripada keturunan Nabi SAW, mulai dari Sayyidina Hasan dan Husain sampai hari ini. Ini adalah ahli bait Nabi SAW ini. Kemudian sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini, makanya kalau bicara ahli sunnati wal jamaati sebetulnya sederhana, asalkan di lidah dan di hatinya sangat dekat dengan ahli bait Nabi dan sahabat Nabi, pasti dia adalah ahli sunnah wal jamaah yang benar. Selalu guru-gurunya membina bagaimana kita mencintai mereka secara benar. Sahabat Nabi sudah berlalu kisahnya, akan tapi dzurriyyah apa namanya, ahli bait Nabi sampai hari ini ada. Sahabat Nabi SAW sudah wafat. Sahabat Nabi sudah wafat, dan yang kita pegangi adalah jangan sampai setelah itu kita jauh dari mereka, mungkin dari mencaci para sahabat Nabi, mereka yang bersama Nabi SAW. Kemudian ahli bait Nabi SAW daripada keturunan Sayyidina Rasulullah SAW, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina sampai hari ini, itu juga ahli bait Nabi SAW. Dan Nabi pernah berpesan waktu mencium Sayyidina Husain, Allahumma ini uhibbu Husaina, termasuk dalam riwayat juga Sayyidina Hasan juga, wa ahibbahuma wa ahibba dzurriyyatahuma, dan cintailah keduanya dan cintailah kedua keturunan dari keduanya. Ini juga harus kita pahami makna ini, kecintaan kepada ashab Nabi SAW, sahabat Nabi, dan kecintaan kepada ahli bait Nabi SAW. Akan tapi banyak godaan, mohon maaf, yang harus kita fahamkan, godaan, sehingga tiba-tiba kita masuk kebencian kepada sahabat Nabi SAW, tersesat kita. Atau mohon maaf, ini mungkin mumpung di depan habaib biar ditasih kalau salah ini nanti, ada sebagian menjadi benci kepada habaib hanya gara-gara perilaku 1-2 habaib yang nggak benar misalnya. Ini kan hanya gara-gara mungkin ada habib satu yang nyeleweng ini lalu dipukul rata. Oh, enggak begitu, jangan. Itu ya perilakunya, kita benci perilakunya. Akan tapi jangan menjadikan kita benci. Kadang ada kedengkian, nanti kita akan bahas bab dengki saja, sudah selesai nanti. Semuanya akan beres. Gara-gara kesalahan satu orang nih dipukul rata semuanya ini. Sampai akhir-akhir ini ada kebencian kepada Arab misalnya. Ini Arab adalah Nabi Arabi. Nabi adalah orang Arab misalnya. Nabi orang Arab. Bahkan kalau ada terlintas kebencian di hati kita karena sesuatu yang sambung kepada Nabi, mulai paling rendah adalah fasik, dan bisa masuk bab kekafiran. Apapun misalnya, termasuk bajunya Nabi. Kalau anda tidak bisa pakai baju seperti baju Nabi, tidak perlu mencaci, akan tapi pakai baju apa saja yang menutup aurat. Akan tapi jangan sampai kita itu mempunyai ketidaksukaan dengan apapun yang pernah dilakukan Nabi SAW. Dan ingat, semua yang sambung dengan Nabi menjadi sebaik-baiknya segala sesuatu. Cara minum, cara makan, cara berpakaian, termasuk sahabat yang paling bagus sahabatnya Nabi, dan keluarga paling bagus keluarga Nabi, keturunan paling bagus keturunan Nabi SAW. Ini dari masa ke masa. Makalah muncul dari ini secara otomatis ini, karena nurani mereka, orang kenal Rasulullah pasti mencintai sahabatnya, kenal Rasulullah, mencintai Nabi, pasti mencintai ahli baitnya. Maka ini menjadi satu kelompok besar secara otomatis yang selama ini kita sebut dengan ahli sunnati wal jamaati. Barangkali pembahasan tadi bagi tentang identitas 5 itu hanya sepintas saja kita sebutkan, itu hanya untuk kalangan tertentu. Kita umumnya gambarannya semacam ini. Kemudian nanti akidah kita ahli sunnati wal jamaati, ada ahli sunnah wal jamaah kan tapi ternyata diselewengkan, mengajarkan kekerasan dan sebagainya. Ahli sunnah wal jamaah adalah indah, akidahnya indah, tidak ngajak perang dan sebagainya. Dan itulah hikmah yang diajarkan Nabi, diambil oleh para salafun saleh di dalam menyebarkan dakwah Islam. Hingga lihat Indonesia dulu tuh agamanya apa? Agama Hindu dan Buddha.
Bagaimana dari juru-juru dakwah yang dengan kelembutan membawa Islam yang lembut. Jadi Islam lembut itu bukan Islam di Nusantara, Islamnya Rasulullah, nggak usah Islam Nusantara, Islamnya Rasulullah itu Islam lembut. Jadi Nabi Muhammad itu datang dengan kelembutan, kemudian dibawa oleh orang-orang ulama-ulama, khususnya daripada ahli bait Nabi SAW, yang datang dari Gujarat, yang beliau adalah dzurriyyah Nabi, dan juga ada yang datang dari Hadramut, sehingga menyebar Islam ke Indonesia ini. Lihat, karena apa? Dengan kelembutan akhlak mereka. Karena itulah pendidikan dari Nabi SAW, dan itu manhaj ciri khasnya ahli sunnati wal jamaati, bisa masuk ke setiap kelompok golongan tanpa membuat reaksi, tanpa membuat keributan. Indah bagaimana seorang pendatang bisa menjadi menantunya raja, seorang pendatang bisa, masya Allah, itu kelembutan akhlaknya. Itulah Islam yang diajarkan oleh salafun saleh, diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak menyebarkan Islam dengan pedang. Maka ini manhaj ahli sunnati wal jamaati. Ternyata manhaj ahli sunnati wal jamaati ini adalah indah, bukan sekedar perilaku, lidah juga begitu. Tidak ada cacian di dalam akidah kita, tidak ada olok-olokan, tidak ada agama mengolok-olok mencaci, tidak ada agama mencaci maki, mengolok-olok. Kadang-kadang yang dijadikan bahan olokan adalah sesuatu yang masalah khilaf. Bukan begitu ajarannya. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i, tapi mereka saling menghargai. Akan tapi ada sekarang itu gara-gara satu amalan, sesaat dibilang ini sesat, kemudian dibilang ini syirik, kemudian dibilang ini bid'ah, dan seterusnya, sehingga masjid yang seharusnya menjadi tempat bertemunya hamba-hamba yang saling mencintai, akhirnya menjadi tempat permusuhan. Sesaat ini menghantam sini, sesaat situ menghantam situ. Bukan begitu yang diajarkan salafun saleh. Mereka datang dengan keindahan. Kemudian lihat, ditandai dengan kelembutan secara umum. Yang pertama tadi cinta ashabun Nabi dan cinta ahli bait Nabi. Kemudian setelah itu lembut, indah. Dan itu Islam dibawa oleh Wali Songo, yang mereka adalah banyak dari dzurriyyah Nabi SAW. Kemudian sampai hari ini lihat, Indonesia semuanya. Dan seharusnya kita itu melek sejarah itu. Siapa yang membawa Islam itu sampai masuk pelosok-pelosok? Orang dari yang bermacam-macam modelnya ternyata bisa terpesona dengan Islam lalu masuk Islam, sehingga menjadi mayoritas di Indonesia ini adalah jerih payahnya orang-orang yang lembut dan indah di dalam berdakwah, dan mereka adalah orang yang menyanjung sahabat Nabi dan menyanjung ahli bait Nabi SAW.